Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik. Insyaallah hari ini kita memulai membaca satu risalah yang sangat penting dalam pembahasan ilmu akidah dan tauhid, yaitu syarah dari Al-Aqidah Wasithiyah. Dan Aqidah Wasithiyah ini dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kunyanya Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Abdullah bin Khadar bin Muhammad bin Khadar bin Ali bin Abdullah Al-Harrani. Dilakop dengan Ibn Taimiyah. Dilakop dengan Ibn Taimiyah. Dan disebutkan oleh An-Najjar sebagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Hadi, murid dari Ibn Taimiyah, di kitabnya Tabaqat Ulama Al-Hadis, bahwasanya kata Ibn Najjar disebutkan untuk kita bahwasanya Muhammad yaitu kakeknya, kakek keempat atau kelima, itu punya ibu namanya Taimiyah. Punya ibu namanya Taimiyah. Dan dia adalah seorang wa'ifah. Iya, pemberi nasihat. Kemudian dinisbahkanlah kepadanya dan dikenal dengan Ibn Taimiyah. Dikenal dengan Ibn Taimiyah. Itu disebutkan sebab dilakopi dengan Ibn Taimiyah. Dan juga dilakopi dengan Syekhul Islam. Dilakopi dengan Syekhul Islam. Bahkan lakop ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahil Lafziyah, bahwasanya jadilah Syekhul Islam ini kalau diitlakkan lakop tersebut, maka orang yang mendengar ini itu tidak ada lain kecuali pasti mengarah kepada siapa? Ibn Taimiyah. Jadi walaupun tidak disebutkan Ibn Taimiyah, iya, tapi hanya disebut lakop, disebut Syekhul Islam, maka orang yang mendengarkan ini pasti mengarah kepada Ibn Taimiyah. Itu menunjukkan bagaimana lekatnya dari lakop ini kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan penyebutan dari Syekhul Islam atau makna dari Syekhul Islam sendiri disebutkan oleh Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Ini kitab banyak menunjukkan bagaimana keadaan dari Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, termasuk bantahan untuk orang yang menyebutkan bahwasanya Ibn Taimiyah itu tidak pantas dilakopi dengan Syekhul Islam. Di situ banyak penukilan-penukilan tentang bagaimana Ibn Taimiyah kehidupannya dinukil oleh beberapa dari muridnya. Penulis kitab Ar-Raddul Wafir, Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi. Kata beliau, Syuyukhul Islam, dikatakan Syekhul Islam, itu mereka orang-orang yang mengikuti kitab Al-Quran dan berpetunjuk mengikuti dari sunnah Nabi SAW. Kalau dikatakan Syekhul Islam itu orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan berada di atas sunnah. Iya, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan mereka orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Al-Quran, mengetahui dari hukum-hukum Al-Quran, mengetahui
yang muhkam dari Al-Quran. Dan mereka ini orang yang beriman kepada mutasyabih dari Al-Quran itu. Dari Al-Quran itu. Dan kesimpulan dari ucapannya adalah kalam dari disebut dengan Syekhul Islam itu orang yang memiliki disebut orang yang jujur dalam menolong Islam, punya langkah dalam Islam, menolong Islam, menyebarkan Islam, dan punya keutamaan pada Islam tersebut. Itu disebut Syekhul Islam. Itu punya pijakan di situ dalam Islam, punya peran, dan punya keutamaan pada Islam itu sendiri. Itu kalau disebut Syekhul Islam. Oleh karena itu Syekh Saleh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, takal ditanya bagaimana hukum kalau ada seorang imam alim kemudian dikatakan dia Syekhul Islam. Syekhul Islam. Maka Syekh rahimahullah taala menjawab, kalau yang diinginkan Syekhul Islam yaitu kembali kepadanya Islam seluruhnya, maka ini tidak benar. Itlaqan kepadanya dikatakan Syekhul Islam, kembali semua permasalahan Islam kepadanya. Tapi kalau dikatakan Syekhul Islam punya peran dalam Islam, punya pijakan yang menolong Islam, menyebarkan Islam, membantah ahlul batil dan seterusnya, maka itu boleh dinisbahkan. Punya keutamaan dalam Islam, maka itu boleh disandarkan kepada seorang imam alim. Seperti siapa? Ibn Taimiyah ini sebut dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Taib. Dan Ibn Taimiyah rahimahullah itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal. Sekarang tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Rabiul Awal ya. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Ini hari Senin. Tapi tanggalnya beda. Hari Senin tanggal 10 di Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di tempat namanya Harran. Makanya dikatakan Al-Harrani. Di bumi Syam, Suriah. Ini tempat kelahiran dan kapan dilahirkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di tahun 661 Hijriah. Dan beliau dalam kehidupannya tentang ilmu itu disebut dengan hidup di Baitul Ilm, karena bapaknya dan juga kakeknya itu dari Ahlul Ilm. Terlebih Abdul Salam Abul Barakat, itu punya kitab namanya Muntaqal Akhbar, yang disyarah oleh Asy-Syaukani, Nailul Autar. Nailul Autar, panjang berapa jilid? 5 atau 6. Tentang fikih. Bapaknya juga Abdul Halim juga ulama. Jadi Ibn Taimiyah itu hidup sebagaimana Syekhul Islam Ibn Wahab rahimahullah taala itu juga tumbuh disebut dengan Baitul Ilm, karena bapaknya, kemudian pamannya, kemudian kakeknya itu dari Ahlul Ilm, sebagaimana Ibn Taimiyah rahimahullah taala bapak, kemudian saudaranya juga itu dari Ahlul Ilm, itu dari Ahlul Ilm. Disebutkan oleh muridnya Ibn Abdul Hadi rahimahullah taala, kata beliau, syuyukhul ladina sami'a min, guru-guru dari Ibn Taimiyah yang Ibn Taimiyah dengar darinya itu lebih dari 200 guru. Lebih dari 200, aksar min mi'atai syuyukh atau mi'atai syekh, 200 guru. Di antaranya Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Qudama Al-Maqdisi. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Qu'ud Ad-Durriyah. Al-Qu'ud Ad-Durriyah. Itu dari gurunya banyak 200 lebih. Kemudian dari muridnya itu banyak juga. Ada yang terkenal yang kita ketahui, ada juga yang tidak terkenal. Di antara dari muridnya adalah Al-Hafidh Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi.
Iya, pemilik dari kitab Tadhibul Kamal dalam permasalahan mustalah, rawi-rawi. Iya. Kemudian di antara muridnya adalah Muhammad bin Ahmad ibn Abdul Hadi, Abu Abdullah, pemilik kitab Al-Muharrar, juga tadi Al-Qu'ud Ad-Duriyah atau Al-Qu'ud atau Al-Uqud Ad-Duriyah. Kemudian ketiga dari Ismail ibn Umar ibn Katsir, pemilik kitab Tafsir Ibnu Katsir. Iya. Demikian pula siapa? Ibnu Qayyim. Iya, Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terakhir Muhammad bin Ahmad bin Utsman Abu Abdullah. Siapa ini? Az-Zahabi. Itu dari murid-murid yang kita sering dengar. Itu murid dari Ibnu Taimiyah. Dan yang paling masyhurnya adalah Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai disebutkan Ibnu Hajar dengan kata bukan gulu, tapi memang benar. Iya, seandainya Ibnu Qayyim atau seandainya Ibnu Taimiyah tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bagaimana keilmuan seorang Ibnu Taimiyah ini, dari tulisannya, dari bantahannya, dari tidak sampai kepada kita khabar tentang Ibnu Taimiyah. Siapa itu Ibnu Taimiyah? Tapi sampai kepada kita khabar bagaimana manzilah atau kedudukan keilmuan dari Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi muridnya, maka itu sudah cukup. Terlebih sampai kepada kita hal-hal yang menunjukkan bagaimana keutamaan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari kitab-kitabnya dan seterusnya dari apa yang sampai kepada kita. Itu berkaitan tentang muridnya. Kemudian berkaitan dengan tulisannya. Ini tidak apa-apa kita mengetahui penulis, itu bagian dari ilmu. Yang sampai antum belajar. Apa pelajaranmu? Kira Usitiyah. Siapa penulisnya? Siapa di? Iya, itu silakan, bagaimana antum mau tahu kandungan isi kitabnya kalau penulisnya tidak tahu siapa. Terlebih ini ulama. Iya. Kemudian dari tulisannya, ini ringkas saja. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah taala, kata beliau berkaitan dengan tulisannya, jama'tu musannafat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fawajadtu alfa musannafin. Saya kumpulkan semua tulisannya dan saya dapati 1000 lebih tulisan Ibnu Taimiyah. 1000 lebih tulisan Ibnu Taimiyah. Kemudian saya dapati lagi ternyata masih ada selain dari itu. Saya kumpulkan 1000 lebih, kata Imam Az-Zahabi. Tapi setelah itu, saya lihat ternyata ada lagi yang lain. Artinya banyak tulisan dari Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah. Ini dinukil oleh Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi. Iya, dari ucapan Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan ditulis oleh salah satu muridnya, Abu Abdullah Ibn Rusyayyik Al-Maliki. Dia menulis kitab namanya Asma Mu'allafat Syekh Islam Taimiyah. Nama-nama tulisan karangan dari Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Iya. Dijadikan kitab. Iya, saking banyaknya dijadikan kitab. Dan di antara tulisannya mana? Ini dia. Al-Aqidah Wasithiyah. Al-Aqidah Wasithiyah. Dan ini nanti ada pembahasannya tentang kitab ini. Yang paling terkenal adalah Majmu' Fatawa. Iya. Dan kitab-kitabnya itu disebutkan itu banyak di antaranya yang tidak dinamai. Dinamai oleh muridnya sendiri. Atau siapa yang mengumpulkan. Karena Taimiyah itu keluar semua ucapannya itu dari beberapa hal. Pertama, bentuk kiriman surat risalah kepada saudaranya, kepada siapa yang dicintai, atau jawaban dari pertanyaan sehingga dijadikan sebuah kitab fatwa. Katakan Majmu' Fatawa, itu semua fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah di situ semua keluar. Ringkasan dari kitab-kitabnya itu ada. Makanya kalau dikatakan rujukan semua kitabnya itu kembali ke Majmu' Fatawa. Kadang diniat, ini hilang di asal, ditambah. Seperti itu. Kadang dinukil. Dan itu kembali kepada Majmu' Fatawa. Iya. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Al-Jami rahimahullah, kata beliau, inna aktsar muallafat Ibnu Taimiyah ibaratun
Jadi kebanyakan dari tulisan-tulisan yang disandarkan kepada Ibnu Taimiyah itu ibarat-ibarat dari masalah-masalah yang beliau kirim sebuah risalah kepada saudaranya, kepada siapa yang dicintai, atau jawaban dari pertanyaan. Seperti Aqidah Wasithiyah ini, dan Tadmuriyah, Fatwa Hamawiyah, itu semua fatwa-fatwa semua. Dijadikan satu kitab, dikumpul. Makanya beda-beda namanya. Ya, ada menamakan itu banyak. Ya, Risalah Tadmuriyah itu banyak namanya. Aqidah Wasithiyah juga ada namanya. Fatwa Hamawiyah ada namanya. Karena apa? Iya. Itu penamaan satu tapi yang dinamai satu. Iya, namanya banyak afwan, tapi yang dinamai satu karena mereka menamakan sendiri dari muridnya. Ya, muridnya. Kadang diambil dari ucapan pertamanya seperti akan datang nanti dari berkaitan tentang risalah ini. Baik. Maka kata beliau Syekh Al-Jami, oleh karena itu banyak dari kitab Syekh itu tidak dinamakan oleh Syekh sendiri. Apa namanya ini? Tidak ada. Kebanyakannya. Ada juga yang dinamai. Tapi dinamakan oleh tulabnya, murid-muridnya dan siapa yang dikirimkan kepadanya kitab atau risalah, kemudian dinamai. Kadang sebagai nisbah kepada siapa yang dikirim kepadanya risalah seperti ini. Wasithiyah, ya kan? Pada orang yang tinggal di Wasat, Tadmuriyah. Pada orang yang tinggal di Tadmur sana. Itu penyandaran. Disebabkan kepada siapa yang dikirim risalah. Atau siapa yang datang bertanya, kemudian menginginkan untuk dituliskan sebuah risalah ringkas berkaitan dengan akidah. Baik, kemudian berkaitan dengan Ibnu Taimiyah, itu pujian dari para ulama kepada Ibnu Taimiyah sendiri. Kata Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi rahimahullah di kitabnya Ar-Raddul Wafir, kata beliau, ajma'al ulama ala fadlihi wa makanatihi wa rusukhi qadamihi fil ilm. Sepakat ulama akan keutamaannya, kedudukannya dan dalamnya ilmu, atau dalamnya pada ilmu tentang agama ini. Disebutkan juga oleh As-Subuki Muhammad bin Abdul Barr Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahil wa sahibul hawa. Tidak ada yang benci kepada Ibnu Taimiyah kecuali orang jahil dan pengikut hawa nafsu. Kemudian beliau menerangkan, fal jahil la yadri ma yaqul. Orang bodoh, dia hina karena dia tidak tahu apa yang dibilang. Dia benci karena tidak tahu apa dia bilang. Wa sahibul hawa, kenapa dia benci? Li'annahu yasudduhu hawahuhu, karena hawa nafsunya menutupi dia untuk menerima kebenaran. Yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang benci Ibn Taimiyah itu karena dua. Dia bodoh atau dia pintar tapi mengikuti hawa nafsu. Dia ada ilmu tapi hawa nafsunya mengalahkannya. Kemudian datang dari Ibn Daqiq Al-Id. Al-Kushairi ini penulis syarah Umdatul Ahkam. Ini syarah disebut syarah paling bagus sebenarnya, tapi untuk pemula tidak. Ini dalam disebutkan permasalahan khilaf, kemudian dikesampingkan juga sebab khilafnya apa. Ini kalau orang baru belajar pusing dia. Keluar dari situ tidak tahu apa-apa. Ini kalau orang yang belajar pakai syarah ini itu bisa bingung dia. Kata beliau, dan dia Al-Maliki, kemudian dia Syafi'i. Kata beliau, lamma ijtama'tu bi Ibnu Taimiyah. Jadi ini satu zaman. Satu zaman. Ra'aitu rajulan, saya melihat dia adalah seorang yang al-ulumu kulluha baina 'ainaihi. Ilmu seluruhnya di depan matanya. Ya'khudhu ma yurid wa yaruddu ma yurid. Apa maknanya ini? Makanya tak kala disuruh tulis tentang akidah, akan datang nanti dia tulis saja. Tunggu dulu ya, saya bahas dulu. Langsung saya tulis. Ada i'tiqad syirkatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah, ambil. Ini katakan al-ulumu kulluhu baina 'ainaihi. Ya'khudhu ma yurid wa yaruddu ma yurid. Yang mau dia ambil, yang mau dia tidak ambil terserah. Ini
kedalaman dari ilmu Ibn Taimiyah, dan selainnya dari pujian-pujian pada Ibn Taimiyah dari Ibnu Hajar dan selainnya. Demikian pula dari murid-muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah dan seterusnya. Kemudian terakhir dari mihna dan wafatuhu, itu ujian yang menimpanya dan waktu kematiannya. Jadi ujian yang menimpanya jelas, ya, itu di penjara beberapa kali, sampai 4 kali, dan meninggal dalam penjara sendiri. Dan di penjara Ibn Taimiyah itu setelah penulisan kitab ini. Iya, penulisan kitab ini. Ibn Taimiyah di penjara. Dan terakhir, tak kala di penjara, di akhir kali penjara, yaitu dia dilarang dari berfatwa. Iya. Kemudian dia hidup di penjara, di terakhirnya itu selama 2 tahun lebih, dan mati di situ. Situlah dia meninggal di malam Senin, tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728. Iya. Jadi lahir tahun 661, meninggal tahun 768. Jadi dihitung sekitar 67 tahun hidup. Iya. 67 tahun dan dia belum menikah. Sibuk. Iya, dengan ilmu, ya. Bukan tidak mau menikah, bedakan. Ya. Tapi tersibukkan karena dia keluar masuk penjara. Iya, keluar masuk penjara hanya karena akidah ini. Jadi sudah memang sunnatullah, ya. Artinya seorang yang berpegang dengan al-haq itu seperti itu ujiannya. Ya, dan pendahulunya Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, bagaimana karena memegang akidah yang benar dan tidak mau berlepas darinya sampai diuji dengan beberapa ujian, penjara, disiksa dan seterusnya. Ya. Demikian pula Ibn Taimiyah sampai difitnah. Iya, difitnah oleh disebut dengan Al-Battutah. Ini fitnah bahwasanya Ibn Taimiyah berkhutbah dan turun dari mimbar, kemudian katakan seperti ini turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit bumi. Iya, kemudian didengar oleh Al-Malik pada saat itu. Kemudian katakan kemudian sampai kepada berita itu, kemudian didatangkan siapa namanya? Ibn Taimiyah. Iya, tak kala dia menyampaikan ilmu. Kemudian, apa kamu menyampaikan ini? Dan bagaimana caranya? Sedangkan saya itu menyampaikan pada saat itu, kalau saya menyampaikan dan saya dalam penjara. Menunjukkan itu apa? Fitnah untuk Ibn Taimiyah. Iya, fitnah untuk Ibn Taimiyah. Di waktu dia disebutkan, menyebutkan Allah turun dengan sebegini turunnya, mempermisalkan, difitnah bahwasanya Ibn Taimiyah menyampaikan itu, padahal pada saat itu dia dalam penjara. Iya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu sedikit terjemah dari Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua dari permasalahan ini sebelum kita baca, berkaitan dengan kitab ini. Yaitu Al-Aqidah Wasithiyah. Al-Aqidah Wasithiyah. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menulis risalah ini, itu umurnya belum sampai kepada 38 tahun, masih muda. Ya, masih muda. Dia sudah menulis kitab ini. Dan sebab penulisannya jelas. Ya, seorang datang kepada Ibn Taimiyah dari bumi Wasit namanya. Lelaki disebut Ridwaddin Al-Wasiti dari Ashab Syafi'i. Datang kepada Ibn Taimiyah meminta untuk mengeluh dari apa yang terjadi di negerinya, dari kejahilan, kezaliman. Iya. Kemudian meminta kepada Ibn Taimiyah dituliskan akidah menjadi pokok. Iya, umdah untuknya dan keluarganya. Kemudian Ibn Taimiyah meminta maaf untuk tidak menulis karena mencukupkan apa yang datang dari imam-imam dan ulama sebelumnya, banyak kitab-kitab ditulis. Cukupkan saja dengan itu. Tapi orang ini
merengek, minta dituliskan. Saya tidak mau kecuali apa yang kau tulis. Iya, saya tidak mau kecuali apa yang kau tulis. Maka Ibnu Taimiyah pun menulis akidah ini. Dia duduk setelah sholat asar. Iya, dia tulis, kemudian maka disebutkanlah kepada al-aqidah wasitiyah. Iya, ini salah satu penamaannya. Karena disandarkan kepada orang yang datang kepadanya dari negeri Wasit. Negeri Wasit, itu penamaan. Dan penamaan yang lain disebutkan bahwasanya sebelumnya risalah ini dikenal dengan risalah I'tiqad al-Firqun Najiyah. Karena beliau ucapkan di awal hada i'tiqad al-firqatun najiyah. Ya, al-mansurah ahli sunnati wal jamaah. Disandarkan kepadanya nama kitab namanya i'tiqad al-firqatun najiyah. Dari apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah di awal. Iya. Kemudian tak kala terjadi fitnah, iya, dan Ibnu Taimiyah mendebat orang-orang yang menyelisihinya. Iya, ada fitnah kemudian mendebat ulama pada saat itu yang menyelisihi dari Ibn Taimiyah. Kemudian di situ disebutkan tak kala dia berdebat, dia namakan kitab ini dengan Al-Aqidah Wasitiyah, dan itu terkenal sekarang. Dia sendiri yang menamakan, diitlakan risalah yang dia kirim ini namanya Al-Aqidah Wasitiyah. Al-Aqidah Wasitiyah. Disitulah disandarkan nama tersebut. Dan dengan risalah inilah Ibn Taimiyah ya diuji dengan beberapa ujian, ya, di penjara, iya, dan seterusnya. Ini karena kitab ini jelas, iya, jelas dan sepakat inilah akidah salaf, iya, menerangkan bagaimana keyakinan para salaf terhadap akidah, iya, yang datang dari sahabat dan siapa yang setelahnya dari tabi'in dan tabi'in, iya. Jadi saking kuatnya ini, makanya Ibn Taimiyah diuji dengan beberapa ujian berkaitan tentang apa yang dia sebarkan dari risalah ini, Dan apa yang beliau tulis dari awal sampai akhir risalah ini, itu sama sekali tidak ada dari dirinya. Semua berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu semua punya dalil akan hal tersebut. Ya, bukan keluar dari dirinya sendiri. Iya. Permasalahan tentang akidah disebutkan sendiri oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, "Amma al-i'tiqad." Adapun i'tiqad, "Fala yu'khadu 'anni wala amman akbar min." Amman akbar min. Jadi adapun permasalahan akidah itu tidak ambil dari saya dan tidak pula siapa yang lebih besar daripada saya dari permasalahan ilmu. Bal yu'khadhu min al-Qur'ani was sunnah wa ma ajma 'alaihi as-salafus salih. Iya. Jadi apa yang ditulis itu semua punya dalil. Iya, sandarannya kepada Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' di atas pemahaman para salafus salih. Salafus salih. Makanya Ibn Taimiyah itu mengambil hadis, mengambil akidah itu dari Al-Qur'an. Sandarannya Al-Qur'an dan sunnah ijma'. Makanya dia sebutkan, kalau saya tahu, iya, Imam Ahmad berkata sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, permasalahan tentang akidah, maka saya tidak akan mengambilnya. Iya. Walaupun itu yang berbicara siapa? Imam Ahmad. Iya. Kalau ada datang dari Imam Ahmad perkara seperti ini, perkara-perkara akidah yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, maka saya tidak akan terima. Iya. Ini komitmen besar, artinya tidak mengambil akidah dari orang-orang yang berkata dengan hawa nafsunya, tapi bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan para imam yaitu berkata tentang akidah itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Ya, itu artinya para imam itu tidak ada yang berbicara tentang apa? Tentang akidah yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salafus salih. Dan akidah ini itu disyarah oleh banyak pensyarah, ya. Siapa yang datang setelahnya, ya, sampai sekarang. Ulama sekarang. Di antaranya ini dia, Al-Allama Syekh Khalil Harras, iya, Al-Misri. Ini mensyarah, itu disebutkan ingin
membantah Ibn Taimiyah dari apa yang disebutkan dalam akidahnya ini. Iya. Tapi tak kala dia baca, ya seperti itulah. Ya, apa kata beliau? Inilah akidah yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya, berikan hidayah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Cari kebenaran Allah tunjukkan. Iya, mengatakan inilah akidah yang benar. Ya, jadi seorang itu kalau dia belajar dengan baik sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, semakin dia belajar, semakin dia yakin kalau itu benar. Tapi orang kalau belajarnya pada hal yang salah, ya, semakin dia belajar, semakin dia bingung. Iya, karena kejahilan itu, iya, jahil ya, jahil itu apa yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kejahilan itu membunuh seorang, membunuh, penyakit yang membunuh. Iya, jadi kalau orang mengambil ilmu bukan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari pemahaman salaf, itu semakin dia belajar, semakin dia jauh. Takut itu semakin banyak dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia pusing sendiri. Dia pusing sendiri. Tapi kalau orang belajar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin dia belajar, semakin dia istiqomah, semakin dia yakin, semakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau dia belajarnya pada tempat yang benar, iya, dan pada guru yang benar. Kalau dia belajar pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu terkhusus seperti itu, maka tidak ada didapatkan kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, semakin dia dalam memikirkan bagaimana ini? Bagaimana ini? Iya, karena dasarnya memang apa? Mereka mengukur segala sesuatu berkaitan dengan Allah itu dengan apa? Dengan akal dulu. Iya, baru diambil dalil. Iya. Jadi mereka mendepankan akal baru dalil. Kalau cocok dalil, oke. Kalau tidak, tawil. Ya, kalau dalil mencocoki akal, terima. Tapi kalau dalil tidak mencocoki akal, maka takwil. Kalau tidak, tafwid. Kalau tidak, takdzib. Banyak sekali. Iya, kalau Sunnah wal Jamaah tidak. Dalil dulu. Adapun akal, ya urusan belakang. Ya kan? Urusan belakang. Iya. Kalau tidak masuk akal, imani. Sudah selesai. Ya kan? Ya, kalau mereka tidak. Dan para salaf itu seperti itu cara belajarnya. Semuanya bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarah yang paling terbaik disebut oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala yaitu Tanbihatus Saniyah. Tanbihatus Saniyah ala al-aqidati wasitiyah di Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid. Itu syarah yang paling bagus disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Baik. Kemudian kita mulai atau bagaimana? Besok. Baik. Kita mulai besok ya. Iya, kita mulai besok kita baca muqaddimah dari syarih. Muqaddimah dari syarih di awal ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhir. Baik, sekiranya cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.